Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Fauzia Rohma, peserta Latsar CPNS Kemenkes 2026, golongan 3, angkatan 6, BPPK Makassar. Asal instansi dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita dengan jabatan perawat ahli pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis isu-isu kontemporer. Sebelum membahas analisis isu kontemporer, kita harus mengetahui apa sih isu-isu kontemporer itu. Isu-isu kontemporer merupakan suatu ancaman, tantangan, hambatan yang dapat membahayakan keselamatan, keutuhan, keamanan, dan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, juga mempengaruhi tentang kepentingan. Selain itu juga dapat mempengaruhi kepentingan nasional, baik secara politik atau ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Sering kita ketahui bahwa suatu bangsa atau suatu negara memiliki isu-isu yang sering terjadi di negaranya. Salah satunya di negara Indonesia kita sendiri. Isu-isu yang sering kita dengar atau kita ketahui adalah contohnya korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, radikalisme, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui prioritas mana sih yang terlebih dahulu untuk dicarikan solusinya untuk isu-isu kontemporer ini, maka ada dua metode cara untuk menganalisis isu kontemporer ini. Yang pertama dengan menggunakan metode APKL, di mana dengan singkatan aktual, problematik. APKL, aktual, P-nya problematik, K kehayalan, dan L kelayakan. Baik, kita bahas satu-satu ya. Untuk aktual merupakan suatu masalah yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian problematik, yaitu problematik merupakan memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks. Kemudian kehayalan, di mana kehayalan merupakan menyangkut hajat semua orang yang bernaung atau yang memiliki pengaruh dalam masalah tersebut. L-nya yaitu layak, di mana layak dalam maksud ini yaitu isunya itu masuk akal dan relevan untuk dicarikan solusi. Untuk itu saya mengambil 5 isu kontemporer yang sering terjadi atau yang saat ini hangat untuk dibicarakan. Yang pertama yaitu ada perubahan iklim. Yang kedua ada keamanan siber dan kebocoran data. Kemudian yang ketiga ketimpaan ekonomi. Yang keempat ada disinformasi dan hoax. Dan yang kelima ada krisis kesehatan mental. Di mana kelima isu ini sudah diurutkan berdasarkan metode AKPL, di mana dalam penilaian ini diberikan penilaian 1 per itemnya. Dari A, P, K, dan L diberikan rentang skor dari 1 hingga ke 5, di mana 1 itu sangat rendah untuk dibahas dan 5 sangat tinggi untuk dibahas, untuk cepat dicarikan solusinya. Kita memasuki metode yang kedua dengan USK, yaitu dengan USK, urgency, seriousness, dan growth, di mana urgency merupakan seberapa mendesak sih isu itu harus diselesaikan. Kemudian seriousness, seberapa serius sih untuk isu ini, dampaknya untuk masa depan. Dan yang ketiga growth, seberapa besar sih cepat dampak memburuknya isu ini akan terjadi. Baik, untuk peringkat pertama saya tadi mengangkat tentang perubahan iklim cuaca. Yang kita ketahui saat ini bahwa perubahan cuaca ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan bencana alam. Perubahan iklim ini didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu. Dan banyak faktor lah untuk
terjadinya perubahan iklim ini. Salah satunya yaitu penggunaan lahan yang berlebihan serta penggunaan bahan bakar fosil. Secara tidak langsung, aktivitas manusia ini dapat menyebabkan komposisi dari atmosfer global ini berubah sehingga mempercepat perubahan iklim, sehingga dapat menyebabkan suatu dampak yang buruk bagi dunia atau di suatu bangsa, karena iklim mencakup semuanya. Perubahan pola cuaca yang ekstrim juga mengganggu siklus hidrologi dan pertanian global. Contohnya bisa mengakibatkan gagal panen massal karena seringnya turun hujan dengan intensitas yang tinggi, kemudian kelangkaan air waktu musim kemarau. Selain itu, perubahan iklim juga disebut dapat sebagai ancaman kita karena perubahan lahan subur dan sumber air semakin langka. Sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.